107,8 FM Crash Smart People Think Different. Hai Smart Listener, pada kesempatan hari ini kita lagi mau ngobrol di Serasi Serawung bareng musisi yang ke-8. Bersama Los Santos. Oke, sebelumnya kita perkenalkan nama saya Arka dan aku di sini Izul dan dari Los Santos silakan perkenalan. Aku Deandra Su sebagai striker. Kalau saya Fahmi sebagai flank kanan. Flank kanan. Oke. Kalau kita apa Arka? Aku tak Libero. anak gawang. Atas Bang. SSB. Aku tak wasit ini. Wasit. Enggak ada wasit. Enggak mulai nanti. Udah tengah ya malahan. Oke. Ya, jangan lupa Smart Listener semua pantengin terus Crash di Instagramnya ya, ini ada di Crash 1078 FM. Dan di Spotify juga ada di Crash FM dan Podcast. Kemudian nanti podcast ini bisa kalian tonton juga, bahkan di serasi-serasi episode sebelumnya itu adalah di Crash FM, di YouTube-nya Crash FM. Oke. Ya, jadi di episode ke-8 ini ya kita akan mengulik tentang band punk ya, band Punk Oi. Pangoy. Ya. Pangoy dari Jantos, Janti. Dari Janti. Dekat sini, gitu gini gitu. Nah, itu gini kan. Mungkin di tengah kesibukannya ini, dan kemarin kan habis meramaikan di acara Gladfest ya Mas, itu gimana di Gladfest? Mungkin bisa cerita. Gladivis Fest. Iya, Gladivis Fest. Gladivis Fest. Gladivis Fest. Kampus sebelah, kampus kanan Iya, sebelah. Kampus sebelah. Mungkin bisa bercerita keseruannya. Lagi dan lagi tuh kita selalu tertarik untuk main, manggung, jumpa teman, sambung di acara atau eventnya atau gigsnya anak kampus. Karena kalau flashback di era medio-medio dulu, band-band Jogja itu malah banyak ruang di kampus-kampus. Dan akhirnya mungkin hari ini orang-orang berbondong-bondong bikin festival, bikin event besar. Tapi ada anak kampus bikin gigs lagi, itu suatu yang mungkin jarang bisa diulang di era medio dulu gitu loh. Makanya aku selalu berkesan ketika ada gig dari anak-anak kampus, dan itu terjadi ketika teman-teman visit Atma kemarin ya. gitu, dalam hal Gladivis Fest. Berarti cukup ya bergairah juga ya Mas. Bergairah karena gigs itu selalu hangat kan. Ya. Jadi kita bisa hangat tuh bukan berarti ketika show-nya kita benar-benar rame crowd itu enggak, tapi kita bisa ketemu banyak teman kan. Ya. Entah sama musisi, sama band, dengan pendengar Los Santos juga. Ya. Sesama kreator acara juga. Jadi itu ruang yang menurut kami intim lah gigs tuh. Dan kami nggak mungkiri kita lahir pun juga dari gigs. Jadi gigs itu ruang lah bagi kami. Oke. Nah, selain itu ada momen gigs yang paling seru menurut jenengan nggak Mas? Gigs Los Santos dewe, Spirit of the Youth. Iya benar. Oh, pas launching album. Ya, di basement IKPN. Ya, Yes. lagi-lagi kita melibatkan anak-anak kampus tuh. Anak-anak Nah, kampus. kita tuh nggak bakal jauh sama anak kampus. Kita selalu pengen berkolaborasi lah. Sangat terbuka sebenarnya. Terbuka. Nek misalnya gue nggawa, Mas iki cak kampus nggak acara, gas. Enggak cuma acara, Ya. beberapa kali pun kita dimintai tolong misal buat tugas atau buat video. Oh iya betul. Tugas atau Skripsi. skripsi pun Si terbuka gitu. Welcome. Mau skripsi ngulik tentang Los Santos Ya, itu. Ya. ataupun apa itu atau Apa kita tuh menjadi istilah ini? Tugas akhir lah tugas istilahnya. akhir. Atau kita menjadi narasumber apa-apa dalam segi apapun dalam lingkungan kampus, ya kita sangat terbuka ya. Kembali lagi ya ke kampus. Hari ini kan juga teman-teman kampus juga kan. kampus. Selalu mungkin interest lah kalau aku pribadi. Gitu sih. Oke Mas, ini mungkin tadi kan udah jelasin tentang ya habis manggung dari Gladfest lah, Gladivis Fest, terus ya cerita tentang di kampus-kampus. Mungkin sebenarnya Los Santos sendiri itu dari kata apa sih Mas? Oke. Sejarahnya asal usulnya Sejarah dari Los Santos Los itu Santos. sendiri.
Ya Janti ya terutama ya. Yes. Fami mungkin bercerita dulu pernah dengar salah satu band punk dari Peru. Dari Peru. Namanya Los Saicos. Los Saicos. Saicos. Pertama kali inspire tuh sebenarnya dari situ. Band punk pertama. Band punk pertama itu di Peru, dari Peru. Terus kenapa Jantos dulu aja ya? Ya. Jantos ya tentu dari Janti 2020 mungkin era Covid baru tinggi-tingginya. Orang-orang nggak bisa nongkrong, kita pun nggak bisa nongkrong dan kita sempat 3 kali pindah tongkrongan dari Tamkul, Taman Kuliner Concat itu. Ya. Pindah ke Gedung Kuning pernah, terus ke ndi kayak jenenge aku lupa lah, daerah JC pernah. Terus karena kita tuh sebenarnya domisili rumahnya itu daerah situ semua. Nggak jauh dari situ. Jadi nongkrongnya daerah situ. Kemudian yo hanya terbesit secara bodoh aja. Ngopo ora nongkrong nang pinggir rel. Maksudku kuwi orang-orang mikirnya kan pasti Satpol PP tidak akan banyak lewat situ kan. Ya. Kalau lewat pun cuma muter Iya. balik dulu kalau di Lewat Janti. juga mau ngapain toh? Oh. Mau ditutup. Mau ditutup dan kita nongkrong di bawah, bener bawah di flavor di pinggir rel kereta Ya. dari mungkin ya jam 10 sampai subuh, hampir tiap hari. Kalau misal Puasa. puasa itu sampai sahur gitu, terus hampir setiap hari sekitar setahun. Setahun wi. Nah setahun ki memang banyak teman ya waktu itu ya, dan hari itu Fame sering bawa gitar. Sopo yang disini gak kenceng nih? Hali aku Yuan. Ya wes kita tuh gitaran, bener ya kayak hari nongkrong-nongkrong biasa. Terbesitlah beberapa lagu waktu itu Bersaudara malah yang pertama kali. Pertama kali single pertama. Dan dikejain di situ. Di situ. Oh, Tapi sebelum kita rilis, kita tuh bikin gigs dulu waktu itu. Nang ngisor flower juga. Enggak, di studio. Oh, di studio. Di daerah Orange apa? Selokan. Selokan. Di Kotobe. Oh, paham. Tahu Di situ. Wow. Jadi kita enggak langsung jeblar gitu, enggak sebenarnya. Enggak. Kita malah bikin ruang dulu, bikin gigs dari studio ke studio sampai akhirnya menelurkan karya itu Bersaudara. Ya Jantos kan sebenarnya dari kata Janti. Itu sebutan kalau misalnya kita mau nongkrong kak. Ayo Jantos, ayo Jantos. Yo Jantos yo. Jantos. Oh, alah. Ben keren ya disambung-sambung ke wae. Los Jantos. Los Jantos. Ya wis ben rima wae. Kalau Saikos kuwi mau aja nih, Los Fastidios, Dali juga ada. Los. Ya wis Loski ngono. Wes Jantos, malah ya itu sempat grupnya dulu tuh pun namanya Jantos ya Mbak yo. Yes you. Oke. Nah, Gitu. aku mau tanya Mas, kok mengapa Los Jantos memilih genre punk? Asal usulnya gimana? Ketertarikanku lagu-lagu Coxper sih kalau aku dari dulu. Yes. Coxper. Memang teman-teman juga banyak mengilhami lagu-lagu The Business, Coxper, terus Perkele. Perkele oke. Yes, paling ya karena itu, karena nek aku ya nek aku pribadi ya karena Coxper wae. Coxper. Hari itu. Ya, Jadi sebenarnya kan kita memainkan apa yang kita suka tuh Mas. Nah, gitu dari loh. awal. Kita ya nek main punk bukan gampang ke ya, tapi ya Ya. trikot-trikot kita yang bukan dari musisi atau sekolah musik, kayaknya kita bisa mainin dan kita pengen jadi kayak mereka tuh sebenarnya. kita tuh gak ada yang punya basic les-lesan, Ada. itu nggak ada. Apa punya basic intuisi musik tinggi itu nggak ada kita tuh. Ya, sependek pengen mainin musiknya Coxper aja. Wah. Sepeda itu. Kayak kalau nyanyiin sering ning ngisor Janti kuwi ya Mas. nyanyiin We're Coming Back. Coming Oh, Back. band gitu kayaknya keren deh. Nah, wis ngono wae. Gitu aja. Malah awal-awal ki Welcome Back digawe SK. Nah, Tenan, di GSK dhisik ki malah durung ono lagu Bersaudara yo. Dhisik malah do cengcet lho, cengcet. set reggae. Reggae wis ngono lah, rocksteady-nan lho. Rocksteady. Terus pada akhirnya ya wis sisan pang sisan. Bangga sih Sisan. Wong pang yo iso kan ska kan lebih rumit malahan. Oh, Ketukannya rumit, juga kan. ketukannya Masih lebih. kencang lah. Ya, Kowe tekon Leo mah luwe. Bener ya. Wong ngono soalnya. Wong Ini ngono. kan wis genrenya punk ya Mas ya. Nah itu tapi kan Los Santos kan sebenarnya juga lebih condong ke lagu-lagu untuk sepak bola ya Mas ya. Nah itu kenapa lebih memilih ke lagu-lagu untuk sepak bola ya Mas? Ya karena kalau kita sebagai punk dan skinhead, kita irisannya ke sepak bola juga. Dan kita berangkat dari awal tongkrongan itu memang dari sepak bola, nggak bisa dipungkiri. Oh, Kita berangkat dari berarti- nonton PSS dulu, baru ke tongkrongan. Berarti Jadi memang PSS Unite Us pada hari itu. Jadi memang United cause-nya tuh dari football dulu. Ya. Baru kita suka sama-sama musik. Lagi-lagi kan kita dikumpulkan dari tongkrongan sepak bola ya. Iya. Lagi-lagi ngomongin PSS Sleman, tim yang kita dengar ya, lagi-lagi nggak sengaja pun kita juga mainin dan genjrengan. Jadi kita dikumpulkan tuh memang takdirnya tuh memang dari sepak bola gitu. Jadi secara nggak langsung output yang dikeluarkan pun ya bakal seperti itu. Soalnya ya istilahnya dalam lingkup yang sama juga ya Mas. Iya. Ya. Sairing berisan juga ya kan. Ya. Betul. Tuh. Nah Mas mau tanya lagi nih.
kenapa sih Los Santos ini kemarin sempat bilang bubar? Kenapa itu? Beberapa orang juga bertanya ya, kayak memang jadi bukan intrik, bukan gimmick sebenarnya, emang terjadi dan nggak ada yang pingin juga seperti itu waktu itu, dan kita nggak nyangka bakal kok bukan bubar juga, terus dan terus kita tuh sebenarnya juga ada sebab juga, kita pengen menelurkan album waktu itu. Jadi itu terdorong apa ya, bebarengan tuh loh, antara kita harus hiatus dan kita harus menyelesaikan satu album. Ya wes leren manggung sik, leren gawe apapun, gawe merchandise, tapi kita beres satu album. Tapi itu memang banyak sebab kenapa kita harus hiatus waktu itu, dan memang ada dinamika, terus apa ya, konflik juga di dalam sepak bola. Mulai dari situ karena memang kita ada case dengan salah satu komunitas juga waktu itu, dan memang mengharuskan kita buat rehat dulu sementara. Gitu. Tapi ya yang penting kan menurunkan sebuah karya kan, album gue mau Spirit of the Youth. Berarti habis rehat berapa lama tuh Mas paling rehatnya? Agustus sampai Oktober. Enggak lebih. Ya hampir setahun lah. Setahun ya. Terus akhirnya jadilah satu hampir album. setahun tuh nggak ngapa-ngapain tuh, yang dimaksud nggak ngapain sebenarnya nggak manggung, nggak nerima job. Karena ada suatu case itu, ataupun kita nggak dibolehkan manggung. Ya intinya kita nggak manggung tapi tetap ngapa-ngapain dalam artian ya kita bikin karya, kita pengen bounce back-nya tuh kita bikin album yang kenapa judulnya Spirit of the Youth gitu. Kan itu semua tuh menyangkut atau ada hubungannya, linear dengan apa yang kita alami dan terjadi pada waktu itu gitu. Nah, habis terus kan itu jadi album tuh tahun 2024 ya. Nah, habis rilis tuh kan sebenarnya Los Santos langsung banyak ambil job-job juga ya Mas. Itu ya setelah itu memang sebenarnya bukan itu momennya, tapi sebelum album itu kita udah beberapa kali ambil job. Cuman kita masih pilih-pilih ya kayak iya bahasanya ya pilih-pilih lah. Kita masih pilih-pilih lalu yang menurut kami aman lah, yang menurut kami safe. Biar kalian pikirin aja aman Paham. Yang menurut kami safe aja lah waktu itu, dan akhirnya ya wis. Ya, pada waktu itu kan kita memang setelah kejadian itu ya, kita makin kenal atau makin punya jaringan yang banyak, makin meluas. Kita makin kenal sama teman-teman dari Jogja, teman-teman dari Solo, teman-teman dari Surabaya, Sidoarjo. Jadi jaringan itu makin meluas, dan bounce back-nya itu kan kita bisa kenal orang banyak dan kita bisa manggung di luar gitu sampai mana-mana. Banyak teman-teman yang ternyata masih ngeman ya istilahnya, ngeman teman-teman. Ayo ojo bubar, ojo leren. Ayo to lanjut meneh. Ayo to gawe karya, gawe sesuatu gitu lah. Alhamdulillahnya ada teman-teman yang care dan peduli sama teman-teman Los Santos. Ya, terus itu sejarahnya sampai ceritanya sampai bisa tur ke Asia tuh gimana Mas? Ya lagi-lagi jaringan ya. Ya itu band ini nggak melulu tentang band sih. Apapun itu, dimanapun kalian menekuni sesuatu, kerjaan, apa mungkin, ya apapun lah. Itu yang paling penting itu connection, jaringan. Sampai hari ini pun yang paling relate dengan Los Santos ya itu, kita rehat setahun tuh bukan berarti kita mati, tapi kita tuh malah bangun jaring sampai kemana-mana. Serawung, pure Serawung ini sampai situ Bondo. Bahkan yang paling unik mungkin dari teman-teman Jember itu bener kok iso tekan ngono aduh yo. Banyuwangi pun hari ini ya mungkin resultnya ya kita bisa sampai Malaysia dan Jepang. Tapi kalau khusus ngomongin Malaysia ini memang hubungan personal sebenarnya antara kita teman-teman ini dan anak-anak Selangor. Kita ada kedekatan dan yang udah kita jalan dari tahun 2017 waktu itu. Mereka sering kesini dan kebetulan mereka itu tuan apa ya, lagi hosting itu kita ketika mereka main ke Jogja, main ke Sleman, ke Indo itu yang apa ya istilahnya? Ngomong tamu tuh kita. Bahkan mereka waktu Ultras Malaya ke Jakarta, mereka lebih banyak komunikasinya ke kita juga waktu itu. Walaupun ada orang wangi mereka, cuman kayak banyak komunikasi, save-nya gimana, ini gimana, plan action-nya gimana. Jadi mungkin ya kita dapat ngomongnya ya enggak gimana. Nah kita support pu sampai ke Malaysia, sampai ke Selangor pu. Ya sampai pada hari itu kita bisa diundang balik lah
sana. Jadi networking dan jaringan. Networking. Teman lah. Ya, Friend, friend. brotherhood. Brotherhood. Yes. Solidaritas. Solidarity. Oke Mas. Kemarin kan habis tur Asia juga. Panggungan paling memorable saat di Asia di mana Mas? Dan kenapa? Engko nek misale kesuwen ku dingene ya dikat ya. Mikir sih. Lo mungkin kan Asia berarti Malaysia, Jepang apa semuanya? Semuanya. semuanya. Usah. Oh, Malaysia. Dewe beto kita paling ya. Aku rame bakal beto Aku siapa nih. selangor sini aku. Selamat Oh ya podo berarti ya. Karena apa ya? Karena aku nggak nyangka sih. Maksudnya ternyata orang-orang di sana yang benar-benar kita orang Malaysia gitu. Kuwi dono kilo Santos kabeh. Pada nyanyi. Aku pun All kayak- song. Pada Alsong. bareng Ya, Mas. itu kan kita tuh main jam 3. Acara tuh mulai dari jam 11 sampai jam 12 malam. Dan Kita kejahatan main jam 3 ya. kita datang jam 2, jam 3 pas setengah 4 tuh baru. Pemain dari jam 1 tuh udah rame. Full. Ya Full house. Kayak Festival festival di sini lah, festival di sini. Dan udah rame. Dan itu nge-flare terus, nggak habis-habis. Non stop kuwi. No stop. Nah, pun aku teman-teman main ya nating terus karena kita Alah rano sing ngerti lagune paling ya Pak ya. silaturahmi aja sebenarnya. Silaturahmi diajak main di sana, ayo manggung ya tiba-tiba ngejreng lagu apa pemuda kalau nggak salah. Itu pada nyanyi ya. Lagu pertama, Wi? Nggak expect aja lagu pertama. Nggak expect aja pada nyanyi dan having fun gitu. Itu sih. Malah aku tuh sempet bingung ya karo Kim drummer Los Santos. Kim, kita ya kudu diukai cene iki. Biar enjoy vibing wae ngono lho. Ya. Ya wis, makanya aku tak cepake 2 sampai 3 jam Selangor waktu itu. Nek tak awal gitu loh. Terus ternyata lagu pertama pemuda iki wis apal dan iya. Kok iso yo? Ya nggak expect aja. Nggak expect aku tuh. Makanya. Ya, pemuda kan liriknya Indonesia tuh Mas. Iya. Bahasa Ya Inggris. memang, bukan literally full Inggris gitu kan. Makanya sampai FIFA Los Santos pun mereka paling chaos sih FIFA. Chaos. FIFA tuh chaos. Malah chaos sih. Chaos Menyenangkan banget. lah. Bener mereka tuh kayak mendengarkan lagu-lagu Los Santos dulu. Dan mereka welcome juga, ngajak ngobrol gimana, terus kita juga kenalan sama teman-teman Skinhead. band di sana, skinhead di sana Di juga. Selangor. Dan sebagainya gitu lah. Menyenangkan. Menyenangkan. Lanjut pun Kiel juga menyenangkan juga. Menyenangkan. GL tuh malah ruang sempit ya, paling 2 kali ruangan ini. Terus beneran Pak, wih memang gigs, ruang ya? kolektif Gigs, mereka. gigs. Gigs, pure gigs di lantai 2. Neng ruko dia memang sewa kayak satu ruangan gitu, di mana dia tuh punya tempat buat bisa nge-gigs dan bisa jualan merchandise. Iya. Bawahnya itu restoran. Bawahnya restoran Chinese. restoran Chinese. Dulu gue ben-benan. Yes. Rukonya kok Indonesia grande. Wow, seriously. Persis. Seriously. Tapi kayak di kampung pecinan gitu. Terus kayak kampung pecinan di Malaysia di GL. Wah, kayak gue. Kayak yang itu juga. Waktu asik. itu Itu cukup banyak kenalan sama teman-teman skinhead Malaysia juga. ya teman singlet Malaysia pada datang di sana dan yang paling apa ya memorable di situ kenalan sama orang Jerman. Dia salah satu ring satunya Cockney Reject namanya Hendrik, dan beberapa minggu setelah itu dia ikut pulang kami ke Indonesia. Nah, yang menyenangkan juga kita dibolehin mainin lagunya SCB Wah, lewat telepon. Kayak tuh. Vokalisnya SCB. SCAB itu kalau di Indonesia kayak Dewa 19. Top banget ya, Bro. Band skinhead tapi memang mahal loh, mahal dan Ah. unreachable untuk digapai promotor-promotor gitu loh. Oh, oke. Dia nggak bisa nerima job semua job gitu loh. Terus kita tuh orang-orang di sana pun nggak bisa bawain lagunya SCAB. Nah, masalah Terus- royalti mungkin ya. Masalah royalty. Terus waktu itu kita dapat connection juga anak skinhead Malaysia. Kita bilang pengen bawain lagunya SCAB, langsung juga di fit call ke biar vokalis SCAB. VC. Di VC, sumpah di literally di VC. Edan. Ya aku izin bawain lagu biar dia sama kita juga sering bawain lagu skinhead selamanya ketika kita gigs di Indo. Ya dia cuma bilang bawain semuanya lagu SCAB. Kalau ada kesempatan pun aku pengen main ke Indonesia. Nanti Ayo, kamu tampung ya ini gitu. salah satu pencapaian sing menurutku yo alhamdulillah ngono. Alhamdulillah. Soalnya dari awal LJ berdiri tuh bawainnya ya itu lagu SCAB. Iya. Skinhead Ada selamanya. irisannya. Sekian selamanya. Makanya kayak ketemu idola langsung ya berarti. Oh. Wis sih. Ya ora nyangka juga tuh Mas Yono. Yes. Tak nyangka. Skinhead, kok skinhead? Apa? Los Santos ya. Los Santos jadi itu sekarang udah punya berapa lagu nih Mas? Pikir ya, Mek? Apa lagu sih? Satu album tuh 10, 11, 12 lah kayaknya. 12 lagu. 12 lagu. Sleman harus include ya? 13. 13. 13. Sama lagu terbaru ya berarti. Yes. Single terbaru. Wah.
Lah, kan di single sebelum album kan ada The Grand Kids juga tuh Mas The lagunya. Grand Kids. Nah, itu tentang apa sih lagu itu? Maksudnya tentang menyangkut bola juga kan pasti. Betul. Pasti. Kenapa kids? Sebenarnya dari kenapa kids dulu ya. Iya, boleh. Karena kita tuh selalu dianggap anak muda aja, selalu ya memang anak muda betul. Dan memang di dalam apapun, di dalam kelompok manapun pasti ada sekat antara tua muda Ya. dan generasi paling bawah lah mungkin katakanlah. Ya. Dan kita pengen membawa spirit itu. Kita tuh masih anak muda, kita tuh pengen bebas, kita tuh raiso dikekang, kita raiso diatur. Kita mengistilahkan kids wae. Yo can isi cah cilik bos ngono lho. Wah. Ben dadi ke wajar wae lah. Iya. Yang butuh bimbingan Mas. Enggak butuh bimbingan kita. Bebas. Kita pengen bebas. Muda bebas. Youth. Kenapa spirit of the youth? Ya zona kebal. Aja ning kene. Mencoba. Coba. The Green-nya sendiri itu dari PSS Sleman. Jelas PSS. Mosok buruk to kan. Pasti PSS to jelas. Sederhana itu sih. Nah, situ oke. karena apa Los Santos sendiri terbentuk dari supporter bola tadi yang nonton bola. Betul. Betul. Bertemunya di sepak bola. Sama-sama pandemen PSS lah. Sering nonton PSS tuh. Oke, terus kan Los Santos tadi kan lagu yang tentang bola-bola. Terus ada juga lagu yang membahas tentang isu sosial. Yes, ada Seperti tulang yang- punggung. Tulang punggung itu mungkin Love and Legacy. seperti bisa diceritakan sejarahnya. Oh, kan bos. Wah, tenan ya. Nunggu visual ya, nih serius. Ora ya. Ada dua lagu kami tentang keresahan sosial. Oke. Tulang punggung dan Love and Legacy. Ada sajane hampir semua lagu tuh pasti ada irisan ke sosialnya, walaupun sedikit. Cuman yang memang secara ketok moto liriknya ya tulang punggung. Tulang punggung pemana ya kayak yang lemah ditindas para bajingan. Bangkitlah pekerja untuk melawan itu salah satu ya suara kita. UMR rendah, upah murah, jam kerja. Tahu sendirilah kalau temen Maya lah intinya. jam kerja maya, wih. Kemudian tiada jaminan hari tua. Ya itu yang pengen kita usung sebenarnya. Ya, karena kan kita ya kalau ada irisannya juga sama subkultur yang kita bawa gitu loh. Skinhead. Itu kan Kelas working bangsa, class, kelas yes. bangsa. Di mana kan kita memang working class yang middle class yang ora entuk bantuan tapi yo meh buat gawe ra sugih-sugih ngono lho. Misalnya emang buat gawe tapi ya ngono-ngono wae. Ngono wae. Meng mengharap karo pemerintah ya ora dunggak gawe UMR Mbak tuku omah yo ning ndi? Jagi sih gitu omah iki berarti. Karena kapan? Kita tuh nggak bisa berharap banyak sama pemerintah kita soalnya. Makanya kita menelurkan beberapa karya ya. Salah satunya tulang punggung yo. Berarti kalian tua nanti ketika udah punya anak nanti ya kalian tuh tulang punggungnya. Kalian juga harus siap dengan realita sosial pemerintahan kita kayak gitu ya. Ya kuat-kuat lah iso. Berdikari lah yo, rasa mengharapkan karo pemerintah. Mas pemerintah raja tuh. Kat. Di kana titit. Oke, mau tanya lagi tentang lagu. Yes. Kenapa lagu Viva Los Santos itu sebagai lagu kebangsaan istilahnya? Maksudnya koyo Endemik gitu ya. Endemik. Anteme Los Yes. Santos sendiri ya. Ya itu ada hubungannya sama apa yang kita alami dulu. FIFA kan artinya hidup yo. Ya. Dia hidup Los Santos ya tetap hidup. Tetap hidup. Los Santos kan Kita tidak sendiri. akan, tidak akan mati. Mm. Tidak akan mati kecuali hari ini atau besok kapanpun gitu loh. Intinya. Walah. Ya Itu pengen apa ya? Ya band spirit. Oh. Gue tetap urip wae lah. Ya kita tuh akan mati tapi enggak Enggak hari ini. Hari ini. Itu kan ada hubungannya sama yang tadi ceritain sama Diandra. Yang dipaksa rehat tadi itu. Dipaksa rehat. Nah, Ya ayo gitu loh maksudnya kan. Itu pas belum rehat itu udah ada apa sih Mas? Udah rilis Udah. lagunya Viva Los Santos. Oh belum rilis. Cuman kepikirannya bikin lagu. Itu kan apa pas ya. rilis tulang punggung malah. Kita pengen bikin lagu sing endemik lah. Kita belum punya lagu yang endemik banget. Makanya golek dan ketemu lah Viva. Viva Los Santos. Keren. Buat penyemangat penggairahannya biar Los Santos tetap hidup Ya, ini tetap tadi hidup. ya. Oh. Viva. Dan ngomong tadi sudah tentang lagu ya, ada lagu tentang sepak bola, lagu Isu sosial. isu sosial, Yes. lagu anthem. Nah, ini mungkin bisa sedikit cerita tentang album
album pertama Spirit of the Youth. Spirit of the Youth. Proses pengkaryaannya gimana sih Mas? Itu. Fame banyak di proses pengkaryaan ya. Karena memang waktu itu kita banyak waktu luang juga dan posisi rehat. Prosesnya sebenarnya yo rodok ngedur ya kayak yo. Ngedur. Karena kita posisi wis booking shift record. Kuwi kurang 3 lagu yo. Dua. Kurang 2 lagu. Dan kita ngedur lah pokoknya iki. Di 3 bulan itu kita harus beres semua. Karena kan proses pembuatan album kan lumayan lama ya kayak kita beres record, kita mixing mastering, terus ada fase campaign sampai akhirnya showcase. Itu kan waktu yang panjang kan. Dan kita ngejar 3 bulan itu harus clear pada waktu itu. Dan proses pengkaryaannya ya rodok makso sakjane koyo ono duwe anu namanya, duwe Hemingra. Duwe Hemingra kene tak golek-goleki. Terus Wagim ketika udah dapat humming sama chord dilempar jadi lirik. Kemudian jadi lirik kita bikin demo. Sambung-sambung kayak ngono wae. Pada intinya kan kok prosesnya ya musik jamingan dulu, riffnya jadi kita lempar ke Wagim cocok-cocokan karo Deandra, nyanyine meh piye gitu. Yes. Baru kita rekam di HP, baru kita bawa ke record. Yes. Gitu sih kebanyakan karena kan beberapa lagu kita ambil dari single-single kita yang udah Dirilis juga kan. Ya. Tapi kita rilis ulang. Record ulang. Oke. Nah, ada pesan nggak sih Mas buat para pendengar album ini? Ada nggak sih pesan-pesan? Ya balik lagi karena ini gantian ya. Oh ya. Bicara tentang Youth, ya banyak lagu dan rilisan Spirit of the Youth itu tentang semangat, tentang tetap hidup dan jangan menyerah. Irisan ketiga itu dan terakhir kebebasan. Jadi ketika kita pumpung durung kayak butuh, ya manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Nah iso ya kamu menjadi sesuatu yang ada hasilnya dan tidak merugikan orang lain dan tentu membanggakan orang sekitar. Makanya pemuda itu menurutku tuh adalah sebuah fase di mana sebuah fase di mana teman-teman tuh harus struggling, harus berjuang demi meraih something, demi meraih sesuatu lah. Kayak gitu sih. Nah, aku pribadi. Nah, itu kata-kata hari ini juga, teman-teman. Cok. Tadi kan udah ada pesan-pesannya tadi. Intinya itu sih. Spirit of the Youth. Yes you. Para muda-muda. Tuh. Nah, mau tanya ini Mas tentang personil paling dagel ning Los Santos siapa Mas? Ono ra? Sing paling lucu iki. Kabeh. Kabeh lucu kabeh. Sing Jujur. paling kabeh. Rata-rata kuwi. Ya cacah kru pun ya lucu-lucu ya masalahnya kan. Nah ngomong ke LJ kan kita satu entitas besar ya. Bukan cuma orang 5 ya. Kita nyebut entitas kita nyebut entitas kita tuh Sinoman. Sinoman Los Santos. Sinoman Los Santos. Semua itu. Itu ya kocok kabeh masalahnya. Termasuk yang hari ini parkir di Visip tuh ya lucu Mas Bobor tuh. Iya pokok. Ya lucu semua sebenarnya. Enggak yang paling dagel pun ya hari-hari ngono-ngono kuwi wae. Makane wong lucu koyo ngene kok mosok dilakani to. Mosok bubar neh Lucu-lucu lho padahal. Ora serem yo. Ngawani yo ngene. Gelut ngawani. Mending diantemi, mending gelut. Ngalah, jangan ngalah. Tapi nek ikan mau sih berarti kan apa krune Los Santos sih kan lucu-lucu kabeh pada kocak asmane yang biasanya sok ceroboh-ceroboh sok lalen-lalen ngene. Aku tentu. Aku. Iki malah ngakuni langsung ngakune dhewe. Ya jan aku emang kadang-kadang di part-part typo, siji lali. Itu adalah satu kesatuan kuwi. Deandra suwi typo dan lalen. Bahkan aku iki sepatu iki carry yo. Ning berjalan tinggal ya. Tapi nek manggung lirike tau lali ngono. Lal yo kerep banget. Tapi kan nek misale neng koyo Fame kan ra mungkin lali chord dienjalke penonton kan ra mungkin. Nah aku nek lali lirik tak enjalke penonton karian. Ngono sih nek aku. Lali part le kerep nek part. Bagian di bos boles ref sama. Kadang penonton malah kowe hafal ya kadang. Nah betul. Sok do guyu barang ya kadang. POV ku ya tak guyoni. Ngono wae. Ngono sih ndak anu lho, ndak ketok nek luput lho. Dinamika manggung. Dinamika manggung ya seru soalnya. Udah gila-gila. Nah, berarti anu Mas. Anu apa ya lali apa? Saya lali aku bos. Oke, kita masuk ke Q&A dari smart listener ya Mas.
Kemarin kita open question di Instastory-nya Siap. guys. Ada beberapa yang masuk langsung dijawab aja atau Bab. tanyain lewat Oke. ini aja. Tak omong nang ngene sih ya. Bro. Iya, iya. Oke Semester, kali ini kita ada sesi. Kemarin kan di IG Crash FM sudah membuka questionnaire box. Sekarang udah banyak yang isi juga nih. Kita langsung tanyain saja kepada Los Jantos. Oke. Pertanyaan yang pertama. Dari siapa nih? Dari siapa ini? Dari Blueberry Face. Pengen collab sama band apa sih Mas Los Jantos? Expert. Oxford. Ya kita jawab yang kita pengen toh. Tapi Meski nggak mungkin ya kita pengen. kan sebenarnya pengen loh. Masalah ya kono wis sepo-sepo to. Umur 80 kene isih umur 20-an ya wis ora bakal Karena gathok. kita sesuka itu dan seneng sama Seneng sama lagu-lagu Boxman. Boxman. Oxford enggak sih? Tapi kalau band lokal ya kita open sih, mesti ketika klik cocok satu visi yang sama ya kenapa enggak. Tapi kalau hari ini belum ada apa ya, bukan ajakan juga, belum ada rencana juga sih, Ada rencana. Oke. belum ada obrolan juga. Ini Lanjut. pertanyaan kedua dari Smart Listeners ini dari Raden ARF. Ini kan Los Jantos ini kan band yang berawal dari Janti tadi itu ya. Nah ini membahas terkait Janti ini kira-kira ada anu enggak Mas? Rekomendasi pecel lele terenak di Janti kan kalau kita lihat di Janti ini kan terkenal dengan pecel lele nasi uduknya ya. Nah, itu yang paling enak ada nggak Mas? Nah aku lupa namanya sih tapi aku. Mungkin bagiannya salah teman-teman. Shelter ki apa? Iki loh. Halte tuh. C. Heeh, ke selatan halte nah aku. Oh, selatan halte. Selatan halte. Tapi itu ada 3 dan kalau aku pribadi yang paling selatan. Di antara halte itu yang paling selatan Pak Men. Oh. Kalau enggak utara nih ya enak. Wah, ini ngomongin pecel lele. Tapi kalau ngomongin pecel lele lebih enak di daerah Samas Bantul. Sama Bantul. Di dekat pantai itu ada yang enak satu. Bebek gorengnya Wah, Tonjo. best. Tonjol. Wih, oke. itu kan tidak jauh-jauh dari Janti ya. Ya memang sih kalau pecel lele itu sih. Kan ono akeh yo saartiku yo yo gawe cloningane. Tapi kalau yang enak yo aku bingung jelas gini. Namanya siapa, tapi kalau dari halte itu yang paling selatan Paling selatan. yes. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Fahri Murtezat. Ritual sebelum manggung ada nggak sih Mas? Misalnya opo ngono? Bakal dupa. Ritual sebelum ngambung. Wis anu Mas. Ojo lah, ojo. Oh, itu now kan masih ke loro. Ora ikan kudu kepus to. Kan ora live to iki. Ora live iki. Kalau aku yo ngutsi. Tapi ben semangat kuwi. Seperti kalau C. nah aku biasanya nih dalane sih lebih ke waktu perjalanan sih ben enjoy sik wae kae lho. Ya biasa ngrok lagu. Lagu-lagu rocksteady atau yo yang lagi tak pengen hari itu misalnya The Massive misalnya ngono kuwi. Ya nah aku bari kuwi sih. Nah ora kebetulan wis bebas alkohol setahun terakhir jadi Sehat. yes. Healthy. Jadi wis ora ning alkohol mungkin teman-teman beberapa ora juga. Enggak. Ora salah. Enggak memang enggak terlalu adiksi. Enggak terlalu berat. Cuman pamek tok sih. Ngambung. Mbokmu ngrungokno. Mas Ame enten ritual tersendiri gak sebelum manggung? Apa ya? Berdoa lah. Berdoa. Ah, jelas. Ketuhanan yang Maha Esa. Enggak lah. Ritual sebelum manggung ya paling ngobrol atau briefing. Briefing Ngapain. misalnya. Setlistnya Setlist. dibikin ya gitu-gitu lah. Oke. Pada umumnya wong manggung lah. Memang manggung. Khusus sih enggak ada. Enggak ada. Pasukan ya khusus. Pasukan khusus. Masukan khusus. Oke, lanjut lagi dari Hemas Adi. Kalau manggung di Gereja Melati mau nggak Mas? Gimana? Kalau manggung di Gereja Melati mau nggak Mas? Tawaran manggung gitu. Sik itu. Maksudnya Ditawari main di manggung di gereja Melati. Yes. Oh alah. ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Sekiranya itu ruang dan kita bisa membantu, kita bisa menghibur ya kenapa tidak? Keren. Ya, Ora kon pindah agama ya mbok lho iki. Nek kon manggung ya gelem isian. Pokoknya pindah agama ya. Tukani bapak mengke. Oke, sudah semua. iya. Tadi kan Sik. Dekat sik. gimana? Yo. Nah, Mas Diandra kan
katanya kalau ritual sebelum manggung dengerin lagu lah Yes, perjalanan. Nah, itu berangkatnya bareng-bareng kok berangkat sendiri-sendiri tuh Mas? Oh, sering bareng, sendiri juga pernah, tapi nek misalnya karena kerjaan aku lebih sering sendiri hari akhir-akhir ini karena biasanya manggung nang ndi dan aku posisi udah di daerah utara ya. Otomatis. Banget. Ya, tapi kalau luar kota ya pasti bareng. Mosok mangkat dhewe. Tapi yo tahu yo. Aku nyusul main nang Kediri. Aku numpak bis. Oh iya iya. Pernah itu. Berarti kadang nek manggungnya di Jogja atau di domisili Los Santos itu ya mending apa misalnya kan daerah Gedung Kuning, Janti. Yo ono. Ning sekolah to yo. Sederhana itu, motoran aku, motoran. Selalu motoran. Karena nek motoran ki iso karo bayangke something gawe pengen gawe apa. Nek wagim nek serius wagim ini gawe lagu untuk lirik ki. Heeh. Posisi aku untuk ide numpak motor. Mas Fahmi, Apa? ide lagu Benes kok pas ngapain tuh Mas biasanya? Pas ngapain ya? Teman-teman. Ya pas. Ya pasti pas lagi ngapain aja sih. Pasti kepikiran meh gawe apa ya di record. Aku pasti ada bang humming atau bang lagu di HP ku sih. Maksudnya entah ini bakal jadi apapun kita nggak tahu tuh. Yang penting kita misal lagi brainstorm ya biar nggak lupa aja sebenarnya. Pada saat waktu ngapain ya ngapain aja sih. Nah, misalnya lagi kepikiran hummingan atau kepikiran chord atau riff ya pasti aku rekam gitu. Tak masukin di HP ku sendiri. Oke. Mimpi atau target Los Santos untuk kedepannya ada nggak Mas? Tur Jerman. Tur Jerman. Tur Jerman karena mungkin yang paling kita bisa gapai itu. Karena Nek asal tur Inggris mbuh isian. Saya ora mungkin meneh, betul. Dolar larang, euro larang. Tapi kita Jerman tuh kita ada koneksi. ada koneksi. Oh, udah ada malah. Sudah ya Hendrik mau siji. Oh, Hendrik. Hendrik ketemu ning GL karo salah satu lagi ya senior kami di Pang ada Mas Daru. Sempat mengontak kami juga buat tur ke Jerman. Tapi nggak tahu kapannya. Kitanya. Kalau mereka pun udah ready dari sekarang pun. Sudah ready. Sudah ready. Kemarin teman-teman dari Segido kan juga banyak ambil alih dari Mas Daru juga dan hari ini menawarkan teman-teman tapi ya masalah budget kan kalau dari kita. Ora semurah kuwi juga tuh. Iya. Tak akeh. Tak akeh. Tak akeh tenan kuwi. Sak wong wae iso ngomangkat tur Malaysia paling LG. Ibaratnya. Berarti gitu. Mungkin nek misalnya tapi nek misalnya apa tur ke Inggris ya ada Oh yo pasti. Pasti, Sapa lek ora pengen rakyat nang sik nonton ya, Mbak yo. Sebenarnya tekan kono genjreng kuwi wis Sebuah pencapaian ae kuwi. genjreng lagu ning ngamen telu, rapat ora apa-apa. Penting tekan Inggris. Iya. karo Aldi Tahir. Ya kan kalau mimpi Belum. kan boleh loh. Apapun kuwi. Featuring sapa Eni Sagita gelem aku. Kira-kira ini kan kita udah ngobrol panjang ya Mas dari tadi dari apa mungkin ceritanya Los Santos berdirinya tuh dari apa kenapa namanya Los Santos sampai bahas album single. Nah, ini ada sedikit pesan dan kesan nggak buat smart listeners atau buat pendengar kita penonton kita ini namanya smart listeners Mas kebetulan mungkin pesan dan Apa ya kalau aku pesannya ya rajin. Ya pada intinya kan kalian tetap harus hidup lah ya. Dengan apapun itu, dengan jalan apapun itu. Ya pesan-pesannya ya tetap sehat wae ning negara sing koyo ngene. Ya pada intinya semoga Los Santos tuh selalu membawa kesenangan terhadap teman-teman yang mendengarkan kami terutama dan kami selalu menjadi ruang terbuka buat teman-teman bisa bermain. Kalian kalau misalnya mau main ya datang aja ke tempat kami, ke burjo kami, ke 36B lah. Sangat terbuka lah. Nah, semoga tempat itu selalu menjadi terbuka koneksi buat teman-teman entah dari kampus, entah dari lapisan masyarakat yang bawah, atas, menengah, terserah lah. Yang penting kami selalu terbuka dan selalu membawa spirit the love lah intinya. Spirit the love. Oke. Ya mengilhami omongan Fahmi juga. Yang penting tuh semua tuh berkoneksi dan dari hari ini pun LG juga bisa berkembang banyak juga karena koneksi lalu ya intinya semoga tuh Los Santos bisa membawa kebahagiaan untuk semua orang yang mendengarkan dan bisa menjadi inspired apapun itu buat kehidupan dan
keberlanjutan hidup. Nice. Terima kasih. Nice. Larang tenan yo. Wis dhewe kuwi yo. Kata-kata ini. Ya, Oke. mungkin karena kita sudah cukup lama juga di sini, kita udah bahas bahasa Jawanya itu ngalur ngidul tentang Los Santos. Dan misalkan Los Santos mungkin ya cukup sampai sini aja dari kami, dari Crash, terutama dari aku dan juga Arka dalam podcast Serawung bareng musisi. Di Keren. Serawung bareng musisi. Musisi memang. Musisi. Dan juga ya kami mengucapkan terima kasih Siap. Sudah berkenan hadir di kesempatan hari ini. Itu Mas lagi kamera ini. Kampe. Apa yang Mas? Terima kasih. ya, mungkin ya kita entah bisa bertemu kapan lagi, dalam kegiatan apa, dalam kondisi seperti apa. Dan juga pertama smart listeners jangan lupa pantengin terus YouTube kami, YouTube di Crash FM, dan juga apa lagi Arka? Ada Spotify kami yaitu Podcast. Ya, nanti didengarkan podcast kami juga yang lain, Yes. terutama dan serasi dan nanti kan juga episode serasi selanjutnya. Yes. Dan entah nanti kita bakal mendatangkan siapa. Nah, mungkin di sini bersama Los Santos udah kira berapa menit tadi ini ya? 5 jam. 50 menitan. 5 jam. 5 jam. Itu loh Bapak Jadilan. Cukup lama ya. Oke, mungkin ini aja dari kami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi dari Krehem kepada Los Santos. Sama-sama, terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih juga udah diundang ya. Sebelumnya kan kita pernah email kan tapi ditolak sama Crash FM, tapi alhamdulillah diundang lagi. Terima kasih. Dulu udah pernah ya. Udah pernah kita minta 2024. collab Sul. Kita minta buat disiarin album kita itu Spirit of the Youth, cuman jawabannya enggak dulu katanya ya. Sopo? Masih ada loh, aku masih ada loh. Masih ada loh di emailnya. Terima kasih Crash FM. Nanti mungkin bisa dibawakan ini. Oke. Siap. Oke, siap, terima kasih. Oke. Piye? Piye iki? Aku piye? 107,8 FM Crash, Smart People, Think Different. Barengan nih Mas. Think different. Think different wae yo aku yo. Takut bebet. Oh. 107,8 FM Crash Smart People Think Think different.